dari aliran cabang filsafat metafisika ini adalah aliran teologi. Nah, theos logos berarti tentang membahas tentang Tuhan. Nah, kalau kalian pernah belajar di perbandingan pendidikan Islam dan Barat, itu ada yang sifatnya ini bedanya di sini. Kalau pendidikan Barat itu lebih ke antroposentris, kalau pendidikan Islam itu lebih ke teosentris gitu. Kalau orang Barat kan orientasinya pendidikan itu ya karena usahanya manusia sendiri. Kalau sementara untuk umat Islam kan tidak. Berarti pendidikan itu ada campur tangan Tuhan. Selain antroposentris, ada juga peran dari teosentris gitu, berorientasi kepada manusia dan kepada Tuhan. Manusia berusaha, terus kemudian lewat campur tangan Tuhan juga gitu. Jadi yang keempat ini adalah teologi, mengkaji tentang agama atau Tuhan. Filsafat yang khusus mengkaji tentang ketuhanan gitu atau agama. Kemudian berikutnya ini bagian dari cabang dari ontologi. Dari yang pertama ini cabang dari filsafat metafisika ini tadi kan yang pertama ada ontologi. Nah, ontologi ini juga ada beberapa aliran lagi di bawahnya, turunan dari ontologi ini. Yang pertama adalah ya tadi monoisme, dualisme, pluralisme, kemudian nihilisme sampai dengan agnotisme. Nah, ini yang pertama adalah monisme. Ini terkait dengan dua hal yang menjadi bahan pembahasannya, yaitu antara materialisme dan idealisme, yang jasmaniyah dan rohaniyah gitu. Jadi yang sifatnya materi dan rohani gitu. Dibagi jadi dua ini ya, aliran pecahan dari monoisme ini. Mono itu tunggal ya. Kalau yang materialisme ini berpandangan bahwa asal usul sesuatu itu adalah materi, berasal dari materi saja gitu. Kemudian sebaliknya yang idealisme itu asal usul dari sesuatu itu adalah rohani saja gitu. Jadi tunggal, monoisme, tidak tidak tergabung antara materialisme dan idealisme. Jadi monoisme jadi dua, materialisme sendiri, idealisme sendiri. Nah, adanya sesuatu itu yang bersifat materi, kalau yang materialisme atau kebendaan, yang idealisme ini adanya sesuatu atau wujud sesuatu itu sifatnya adalah rohani saja gitu. Kemudian cabang aliran dari ontologi yang berikutnya adalah dualisme. Namanya juga dual. Dual itu ya dua gitu, sama misalnya kawan-kawan punya smartphone ada dual SIM, berarti ya SIM-nya ada dua, kartunya ada dua. Nah, ini sama juga sama. Dualisme juga mengusung dua aspek. Jadi dalam aliran dualisme ini memuat dua hal, yaitu asal dari segala sesuatu itu berasal dari materi dan hakikat materi dan rohani. Jadi ada dua hal, ini benda dan roh, jasad dan spirit gitu, atau jiwa gitu. Jadi kombinasi dua hal. Agak berbeda dengan yang monisme tadi. Monisme tadi tunggal, materi berdiri sendiri, kemudian rohani ataupun spirit itu berdiri sendiri. Sementara untuk yang dualisme ini ada dua. Hakikat sesuatu itu ada dua, yaitu antara materi dan roh, atau jasad dan spirit gitu. Dua. Kemudian yang berikutnya adalah pluralisme. Ini menyatakan teori aliran ini berpandangan bahwa keberadaan alam ini tersusun oleh tidak hanya materialisme dan antara materi dan rohani, antara jasad dan spirit, tidak hanya itu, tapi banyak unsur. Jadi keberadaan alam, keberadaan semesta itu tidak hanya dari materi dan rohani saja, materi dan spirit saja, tapi banyak unsur gitu. Kemudian yang berikutnya aliran nihilisme, namanya juga nihil. Nihil bisa diartikan sini nothing, tidak ada. Jadi pandangan aliran ini berpandangan bahwa tidak mengakui adanya alternatif positif tadi. Jadi berpandangan tentang ketiadaan atau nihil, nothing gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah agnotisme. Nah, paham ini adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia untuk bisa mengetahui materi,
ataupun rohani gitu. Jadi sifatnya agnotisme itu semacam apa namanya ya, di luar batas kemampuan manusia gitu, agnotism. Baik, berikutnya cabang yang kedua dari filsafat umum atau murni adalah epistemologi. Nah, atau kalau dalam bahasa filsafat pendidikan itu dikenal dengan filsafat ya apa namanya yang membahas tentang teori keilmuan, bagaimana ilmu itu diperoleh dan seterusnya, atau epistemologi. Nah, terkait dengan ini filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, dalam hal ini ada dua aliran dalam filsafat epistemologi ini. Yang pertama adalah empirisme atau empirisme, yang kedua adalah aliran rasionalisme atau rasionalisme. Oke, kita ke yang pertama. Nah, aliran empirisme ini berpandangan bahwa manusia itu loh memperoleh pengetahuan adalah lewat pengalaman. Pengalaman diperoleh lewat mana? Lewat indera. Ya, manusia punya indera untuk memperoleh pengalaman dari luar. Kalau misalnya dalam ilmu pendidikan Islam itu misalnya ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan tidak tahu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, terus kemudian di ayat berikutnya dijelaskan bahwa wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Tapi kan Allah memberi perangkat untuk memperoleh pengetahuan, meskipun terlahir dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, tapi Allah memberi perangkat untuk memperoleh pengetahuan, yaitu wa ja'alakumus sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati nurani. Nah, itu adalah perangkat untuk memperoleh pengetahuan. Nah, jadi teori yang pertama ini tentang teori empirisme. Manusia memperoleh pengetahuan tadi dengan memperoleh melalui pengalaman, yaitu dengan menggunakan indera, penginderaan. Kemudian yang kedua adalah aliran dari filsafat epistemologi atau filsafat tentang teori keilmuan tadi, tentang pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan. Yang kedua adalah rasionalisme atau rasionalisme. Aliran ini berpandangan bahwa pengetahuan yang benar dan adalah dari akal, dari rasio, berkebalikan dengan yang pertama ini. Kalau yang empirisme itu manusia memperoleh pengetahuan lewat penginderaan, lewat memperoleh pengalaman lewat menggunakan indera tadi, sam'a, absar, wal afidah tadi. Tapi kalau yang rasionalisme ini pengetahuan yang diperoleh manusia itu adalah lewat akal, mengutamakan rasio gitu. Oke. Sama, kalau ini juga kalau di kawan-kawan pernah belajar psikologi pendidikan juga ada ini membahas tentang berkait dengan filsafat ini. Ada teori-teori yang menyatakan misalnya teori nativisme, teori empirisme, sama konvergensi. Kalau teori nativisme itu bahwa manusia bertumbuh dan berkembang memperoleh pengetahuan itu adalah karena faktor bawaan, genetik gitu. Kalau misalnya orang tuanya smart, anaknya ya smart gitu. Itu teori nativisme. Namun dibantah oleh teori empirisme. Artinya apa? Bukanlah faktor bawaan atau faktor genetik yang dominan, tapi faktor lingkungan lewat pengalaman gitu. Belajar lewat pengalaman. Artinya apa? Meskipun kita tidak punya unsur bawaan sebagai seorang yang cerdas misalnya menguasai skill tertentu misalnya, tapi kita bisa belajar kok. Nah, itu menurut pandangan empirisme. Makanya nativisme dalam psikologi pendidikan itu dikenal sebagai aliran pesimisme. Kalau misalnya kawan-kawan itu memang tidak punya gen pintar matematika, ya belajar sehari 29 kali tidak akan bisa. Nah, itu menurut teori nativisme. Tapi berkebalikan dengan teori empirisme, meskipun kita tidak punya gen bawaan pintar matematika, tapi kita bisa belajar kok gitu. Nah, sama dulu ada teman yang nyeletuk, loh Pak, jenengan kok bisa jadi dosen, padahal jenengan kan orang tuanya semuanya tani dan seterusnya. Iya kan, saya 7 turunan, meskipun nggak ada yang jadi dosen, tapi kan saya turun ke 8, jadi bisa jadi dosen kan gitu. Nah, jadi intinya positivisme, empirisme ini adalah
sifatnya positivisme. Segala sesuatu bisa dipelajari. Nah, berkebalikan dengan yang nativisme tadi, yang aliran pesimisme, gitu. Pesimisme pedagogik lebih tepatnya. Ya, kalau yang empirisme ini optimis. Jadi mungkin ini yang saya lebih condong ke ini empirisme. Jadi sifatnya adalah apa namanya, optimisme pedagogik. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk dipelajari, tidak harus putus asa, orang tua saya ndak punya keahlian ini, apa saya bisa gitu. Ya ndak ada salahnya. Toh ya kalau dalam pandangan agama kita misalnya, Allah itu punya sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, semuanya serba mungkin. Nah, bisa nggak kita jadi sesuatu? Mungkin nggak? Mungkin, siapa bilang nggak mungkin, kan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu, ya mungkin saja berkuasa menjadikan ataupun tidak menjadikan sesuatu, gitu kan. Nah, itu empirism. Cara memperoleh pengetahuan tadi filsafat epistemologi, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan ada dua aliran, aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Yang aliran